Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Sabtu 26 Agustus 2023. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, terutama kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan dan kesusahan, yang berseru dengan penuh iman dan pasrah kepadamu. Kami mohon, sanggupkanlah kami untuk mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati dalam hidup dan karya-karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Jangan lain di bibir, lain pula perbuatan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, ketika membaca perikop Injil Matius hari ini, bab 23 ayat 1-12, khususnya pada bagian awal dan seluruhnya, dan coba merenungkan dari bagian awal, saya lalu teringat napak tilas rohani ke tanah suci Yerusalem beberapa bulan yang lalu. Adalah sebuah kesempatan emas yang diberikan oleh Bapak Uskup buat saya, yang saya lihat sebagai hadiah menjelang perak imamat saya. Ketika berada di Yerusalem, kritikan Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dalam Injil bukan tanpa alasan. Karena bagi orang Yahudi, para ahli Taurat dan orang Farisi adalah kelompok orang yang sangat dihormati dan disegani. Mereka adalah penafsir Taurat Tuhan dan juga para elit bangsa Yahudi. Mereka pengajar di bait suci, yakni ahli Taurat. Sedangkan para elit Yahudi, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang senantiasa menetapkan aneka aturan. Maka seringkali mereka disapa rabi atau guru. Padahal orang Farisi bukanlah guru. Dan juga para ahli-ahli Taurat, mereka adalah ahli-ahli tafsir. Cara hidup doa mereka yang saya lihat di tanah suci Yerusalem beberapa bulan yang lalu, itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemana-mana mereka suka memakai jubah yang panjang, dengan tali sembahyang yang panjang pula di pinggangnya, serta memegang kitab Taurat
Setiap 3 jam mereka selalu berdoa, baik di bait suci maupun ketika sedang berjalan dan berdiri di pinggir jalan, dan berdoa jika tiba waktu untuk berdoa. Juga ketika berada di atas pesawat pun pula tiba waktunya sembahyang, mereka berbuat seperti yang dikritik oleh Yesus. Perbuatan ini sebenarnya bukan tidak baik, tapi sesungguhnya baik. Hanya menjadi tidak baik menurut Yesus kalau semua itu sering dilakukan di tempat-tempat umum, hanya supaya dilihat dan dipuji orang. Demikian juga para orang Farisi. Mereka sering minta dihormati. Seringkali mereka berada di tempat terdepan dalam perjamuan, dan juga mereka sering dihormati di pasar-pasar dan di jalan-jalan atau di pinggir jalan, hanya untuk dilihat dan dipuji orang ketika mereka berdoa, dan mereka suka disebut rabi. Atas cara hidup yang demikian, maka Yesus kemudian memberi peringatan kepada para muridnya, dan orang banyak yang suka datang mendengar pengajarannya. Ia pun berpesan agar mereka jangan berbuat seperti para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, dan jangan suka dipanggil rabi, karena gelar rabi yang diperuntukkan bagi seorang pengajar bait suci atau guru sinagoga. Dan bagi Yesus gelar rabi itu hanya dikenakan kepadanya, sedangkan para murid dan orang banyak yang datang mendengar pengajarannya dan yang mengikutinya adalah saudara. Yesus pun melarang mereka untuk menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu di surga. Hal ini lebih erat berhubungan dengan Bapa pencipta langit dan bumi. Juga dalam kaitan dengan pemimpin, para murid jangan suka disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpin mereka, yakni dirinya sendiri, yaitu Kristus. Maka sering kita dengar orang berkata dalam doa-doa, Yesus pemimpin kepada hidup. Pada poin ketiga, Yesus berbicara bahwa jika orang mau menjadi besar atau terbesar dan dihormati dalam hidup, orang harus siap menjadi pelayan. Artinya, orang boleh menjadi pemimpin, tapi harus memiliki semangat kerendahan hati untuk menjadi pelayan bagi semua orang, dan bukan hanya untuk diri, dihormati dan dilayani oleh orang lain. Yesus juga mengingatkan agar para murid dan orang banyak jangan menjadi orang yang suka meninggikan diri, karena akan direndahkan. Tapi orang yang selalu rendah hati dalam hidup akan ditinggikan, dihormati dan dihargai oleh banyak orang. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari pengajaran Yesus ini ada 4 hal yang diingatkan untuk kita perhatikan dalam hidup sebagai orang Kristen, yakni pertama, mengikuti apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, namun jangan mengikuti perbuatan mereka, karena seringkali yang mereka ucapkan berbeda dengan perbuatan mereka. Atau jangan mencontohi perbuatan para ahli Taurat dan orang Farisi, melainkan berdoalah selalu dalam hidup untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk dipuji dan dilihat orang. Kedua, sebagai orang Kristen kita hanya punya satu guru atau rabi, yakni Yesus Kristus, sedangkan kita yang lain adalah saudara. Karena saudara, maka kita harus hidup saling mengasihi dan menghormati. Ketiga, hendaklah orang Kristen selalu rendah hati dan tidak sombong, dan jangan memandang rendah sesama dalam hidup, karena kerendahan hati selalu berbuah manis. Sedangkan orang yang suka tinggi hati, hidupnya selalu berbuah iri, dengki, benci, dendam, fitnah, sukar, mengampuni, hawa nafsu, dan nafsu jahat. Karena hidup yang seperti inilah hidup yang tidak menghasilkan buah-buah baik dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang penuh cinta dan kerahiman. Kerahiman-Mu melampaui kerahiman manusia manapun. Maka kami mohon, tanamkanlah dalam hati dan budi kami semangat kerendahan hati dari waktu ke waktu, agar kami mampu jadi hamba bagi banyak orang dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, dan semua orang yang kita jumpai di perjalanan, dan orang yang bekerja bersama kita, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.